Assalamualaikum Pak Karyono. Waalaikumsalam Bu Woro. Pripun Bu Woro? Bagaimana kabarnya Pak Karyono hari ini? Baik, saya baik. Ya, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah Bu, saya juga baik, sehat, luar biasa. Pokoknya hari ini jos Bu. Ya, alhamdulillah. Tuhan luar biasa, tetap semangat. Oh ya Pak Karyono, hari ini mau melakukan proses coaching kan? Bagaimana, sudah siap kah? Oh, sudah siap Bu. Saya pokoknya siap. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit hal yang akan kita bicarakan dahulu dengan Bapak. Bolehkah? Boleh Bu? Monggo, monggo. Boleh sekali Bu. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee, dalam hal ini Pak Karyono selaku coach dan Bu Rini menjadi coachee, akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik dari penilaian coaching. Seperti panduan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata-kata kunci yang dikatakan oleh kunci? Dan nanti saya juga akan mendengarkan jawaban atau respon dari kunci. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan? Dan jangan lupa juga harus sesuai dengan prinsip coaching. Prinsip coaching ada 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Bolehkah Pak Karyono bersedia untuk menjawabnya? Boleh Bu, tidak apa-apa. Monggo, silahkan Bu Woro. Ya, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Karyono kembangkan untuk coaching hari ini? Ini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada hari ini yaitu kompetensi inti coaching yang pertama pastinya kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach Bu. Begitu Bu. Ya, baik. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Pak ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiga, mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan pada saat melakukan observasi nanti? Ya Bu, dari ketiga itu yang lebih spesifik yang akan saya lakukan observasi adalah saya ingin mengembangkan yang mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Seperti itu Bu. Ya, baik. Jadi, Bapak akan mengembangkan 2, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu ya? Ya Bu. Nah, kira-kira indikator ketercapaian mana yang akan Bapak dapatkan menurut Pak Karyono? Ini Bu, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yaitu saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahan pembelajaran yang dialaminya Bu. Sehingga Bu Rini nanti tidak pusing-pusing lagi. Bu Rini menjadi paham tentang cara-cara penyelesaian masalah. Berikut dengan tahapan langkah-langkah penyelesaian masalah pembelajaran yang dialaminya Bu, seperti itu. Oh iya, bagus sekali Bapak. Berarti indikator ketercapaiannya saat coaching mengetahui cara-cara penyelesaian masalahnya ya. Gitu? Nah, terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak
bisa melanjutkan dengan coaching, dan coaching nanti dalam proses observasi. Kemudian setelah selesai itu kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Bagaimana Pak? Ya Bu, Setuju? setuju sekali Bu Woro. Oke, terima kasih. Tetap semangat Pak Karyono untuk memulai melakukan proses coachingnya. Iya, siap Bu, Selamat. terima kasih Bu. Saya akan mencobanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Karyono. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Waalaikumsalam Bu Rini, selamat sore juga. Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Rini sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Saya keluarga juga alhamdulillah pada sehat Pak. Tapi ini kok yang kurang enak ya Pak di hati saya. Pak Karyono ada waktu? Oh, tentu Bu, ada waktu untuk Bu Rini. Saja kebetulan ini lagi tidak sibuk kok Bu. Ada apa ya Bu? Adakah yang bisa saya bantu Bu Rini? Iya Pak, saya ini ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan sama Pak Karyono. Apakah Pak Karyono bersedia mendengarkan cerita saya ini? Tentu saja Bu Rini. Kemudian setelah Bu Rini cerita dengan saya hari ini, apa yang Bu Rini harapkan? Karena bersedia. Iya Pak, saya berharap sekali nanti ke depannya saya itu dapat menemukan solusi yang sedang saya hadapi saat ini. Setelah saya cerita dengan Pak Karyono nanti. Oh, begitu ya Bu. Tentu saya boleh sekali. Malah saya senang Bu bisa sharing dengan Bu Rini berbagi cerita. Ya, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu Rini. Kalau boleh saya tahu permasalahannya seperti apa ya Bu? Iya nih Pak, sebenarnya permasalahan yang terjadi itu dengan murid-murid saya Pak pada saat terjadi pembelajaran di dalam kelas. Oh, gitu ya Bu. Eh, Gimana tadi Bu? Sudah diulangi? Permasalahannya itu terjadi dengan murid-murid saya di dalam kelas Pak pada saat pembelajaran berlangsung. Kalau boleh saya tahu permasalahannya dengan murid Ibu itu seperti apa ya Bu? Gini Pak Karyono, di dalam kelas saya itu ada beberapa anak itu yang pada saat pembelajaran dia itu kurang fokus dan kurang antusias, sehingga dalam pembelajaran itu pada saat saya menjelaskan itu pada akhirnya anak-anak itu tidak memahami Pak materi yang telah saya sampaikan. Oh, begitu ya Bu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira penyebab dari beberapa murid bab Ibu tidak fokus dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran sehingga menyebabkan mereka tidak memahami materi yang Ibu sampaikan itu apa ya Bu? Iya Pak, sebenarnya ada beberapa faktor Pak yang menyebabkan mereka itu tidak fokus dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Oh, begitu ya Bu. Ada beberapa faktor. Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan menyebabkan hal tersebut terjadi Bu? Iya, sebenarnya saya sudah mencoba tanya Pak kepada beberapa anak tersebut yang kurang fokus dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Beberapa anak itu ada yang menjawab Pak kalau mereka itu belum sarapan sebenarnya Pak, makanya mereka itu tidak fokus. Dan ada lagi yang anak-anak yang saya tanya lagi itu anak yang kurang antusias itu katanya dia itu bosan Pak dengan pembelajaran yang telah saya lakukan. Dia bisa menilai Pak kalau pembelajaran saya lakukan itu gitu-gitu aja, monoton Pak, dan masih sering ceramah setelah diterangkan terus mengerjakan soal, setelah diterangkan terus mengerjakan soal. Jadi mereka itu bosan Pak dengan pembelajaran yang saya lakukan selama ini, latihan soal yang telah saya berikan, serta mereka itu aktif bertanya atau memberikan jawaban saat saya bertanya. Dukanya kok pada saat ditanya itu mereka itu malah diam saja Pak, dan pada saat diminta mengerjakan soal malah ngobrol sendiri atau melamun. Saya kan menjadi jengkel sendiri gitu loh Pak, kok ngomong terus nggak ada manfaatnya
kegiatannya. Itu ya Bu, paling tidak mereka memberikan respon yang baik dan positif Bu pada saat pembelajaran berlangsung agar Iya, tujuan betul, pembelajaran Pak. dapat tercapai dengan maksimal. Itu mungkin Bu. Iya, betul. Oke, baik. Setelah Bu Rini mengetahui beberapa penyebab dari permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Bu Rini untuk mengatasinya? Iya Pak, langkah pertama yang akan saya lakukan itu bagi mereka yang belum sarapan, saya itu mengingatkan bahwa sarapan itu penting dilakukan di rumah dan saya juga nanti akan berkolaborasi dengan orang tua murid agar setiap pagi itu beliau-beliau itu menyiapkan sarapan dan meminta anaknya untuk sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah. Dan untuk meningkatkan antusias dalam mengikuti pembelajaran, saya itu akan menggunakan apa ya Pak, model pembelajaran mungkin permainan atau game ya Pak, melakukan ice breaking supaya pembelajaran yang saya lakukan itu tidak membosankan nantinya. Demikian juga saya akan memberikan mereka reward Pak bagi mereka yang dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Serta bagi anak-anak yang aktif dalam mengikuti pembelajaran, saya juga akan memberikan reward Pak untuk mereka. Gitu ya Bu. Baik Bu Rini, menurut saya itu rencana yang sangat bagus Bu. Di mana Bu Rini sudah mengingatkan pada murid pentingnya sarapan pada murid yang tadi tidak fokus karena belum sarapan dan ibu juga akan melakukan ice breaking untuk mengurangi kejenuhan dalam belajar, memberikan reward untuk murid agar mereka antusias dalam mengikuti pembelajaran. Tapi jika solusi itu tidak berhasil atau masih ada yang hambatan, apa yang akan ibu lakukan? Iya Pak, saya pasti punya solusi yang lain ya Pak, punya cara lain lah seandainya apa yang saya lakukan tadi tidak berhasil. Saya itu akan lakukan apa ya Pak, saya akan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, menyusun RPP Pak dengan maksimal dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak yang terintegrasi juga KSE agar terwujud pembelajaran itu yang menyenangkan dan berpusat pada murid serta dilengkapi juga dengan penyampaian materi Pak. Saya akan membuat apa ya, materi pembelajaran itu melalui media Canva Pak mungkin ya Pak, untuk agar materi yang saya sampaikan itu nanti lebih menarik dan untuk tugas-tugasnya juga nanti akan saya buat untuk lebih menarik dan interaktif lagi Pak buat anak-anak. Luar biasa Bu idenya itu. Saya sependapat dengan pendapat atau idenya Bu Rini. Kemudian apa komitmen Bu Rini terhadap rencana penyelesaian masalah yang akan Ibu terapkan nanti Bu? Gimana Bu kira-kira Bu? Iya Pak, tentunya saya akan melakukan kegiatan ini secara kontinu dan terus-menerus Pak, serta konsisten sampai memang terlihat perubahan yang terjadi dalam diri murid saya tersebut Pak, agar mereka itu pada akhirnya pada saat saya menyampaikan materi itu bisa memahami materi yang saya sampaikan. Oh ya Bu, kira-kira siapa saja Bu yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Tentunya dalam menjalankan kegiatan itu saya tidak sendiri Pak Karyono. Saya itu membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, dari orang tua murid, dan juga dari rekan guru yang lainnya juga Pak. Oke Bu, bagus sekali. Saling kolaborasi ya Bu ya, untuk hasil Iya yang Pak. lebih baik. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Selain apa yang sudah saya usahakan seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya Pak, saya juga akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan pada murid yang membutuhkan Pak Kadiono. Gitu nggih. Benar, luar biasa rencana Bu Rini ini. Berarti untuk kedepannya agar murid dapat lebih fokus dan antusias dalam mengikuti pembelajaran seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu akan terus menjalin komunikasi dengan orang tua murid. Kemudian Ibu juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid.
Ibu Rini juga akan menggunakan media yang interaktif dan menarik dalam penyampaian materi dan pemberian tugas. Begitu ya Bu Rini? Iya, Pak. Baik Bu Rini, dari pembicaraan kita sore ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Rini sekarang? Alhamdulillah Pak, sudah lega Pak saya karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang telah saya alami dengan siswa-siswa saya di dalam kelas pada saat pembelajaran Pak. Alhamdulillah kalau begitu Bu Rini, saya rasa ini perbincangan yang luar biasa Bu. Dan saya harap mudah-mudahan Bu Rini dapat melaksanakan apa yang Bu Rini rencanakan dengan penuh semangat. Siap Pak, insya Allah saya akan selalu semangat untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada peserta didik saya Pak. Oke, baik Bu Rini, kira-kira ada hal lain yang masih ingin disampaikan? Saya rasa sudah cukup Pak untuk permasalahan saya yang tadi karena sudah menemukan solusinya, dan terima kasih banyak untuk waktunya sore hari ini ya Pak Karyono. Iya Bu Rini, sama-sama. Baiklah Bu Rini, kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi, saya izin undur diri ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Baik Pak, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rini. Terima kasih. Setelah saya membersamai kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bapak Karyono dan Bu Rini tadi, bagaimana tadi hasil dari observasinya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Woro, tadi untuk acaranya baik Bu, lancar sesuai harapan Bu. Alhamdulillah bagus. Setelah melakukan observasi dengan coach tadi, ada sedikit pertanyaan untuk Bapak yang akan saya tanyakan. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah menerapkan proses coaching sesuai alur Tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching tersebut dengan menemukan solusi permasalahannya. Begitu Bu Woro. Baik. Jadi Pak Karyono sudah berhasil, gitu ya Pak? Ya Bu. Melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati dan saya catat, ada beberapa catatan dari Pak Karyono yang sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan kepada coaching, dan Pak Karyono juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Karyono sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Luar biasa. Terima kasih Bu. Tadi saya juga sudah mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus loh terhadap coaching. Artinya di situ Bapak sudah ada presence, sudah hadir sepenuhnya. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot, gitu ya Pak? Ya Bu, betul Bu Ro, terima kasih. Semua pertanyaan tadi sesuai dengan kata kunci
yang disampaikan kepada coaching. Bagus sekali, luar biasa apa yang sudah Pak Karyono lakukan dalam proses coaching hari ini. Terima kasih Saya Bu. berharap dan saya berdoa mudah-mudahan Pak Karyono sukses ke depannya, diberi kemudahan lagi di dalam menjalankan tugas sebagai guru pelajaran dan berikutnya. Siap Bu. Amin. Terima kasih. Apa Bu? Monggo Bu, apa Bu? Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari kegiatan coaching hari ini? Gini Bu, untuk itu kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini yaitu saya ingin mengembangkan pastinya yang lebih mendalam, terutama alur tirta gitu, untuk melakukan coaching supaya coaching berikutnya saya akan bisa lebih baik lagi Bu Woro. Seperti itu Bu. Bagus sekali, cita-cita yang luar. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik ke depannya lagi. Ya. Baik, itu suatu hal yang hebat, luar biasa. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan Bapak sudah melakukan observasi dengan menggunakan coaching melalui alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya percakapan kita dan kesempatan ini. Ya Bu. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Woro.